Baik. Selamat pagi, Bu Ranti. Pagi Bu Aswin. Pagi Bu Aswin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar baik Bu. Ya, apa yang bisa saya bantu hari ini, Bu? Sepertinya kelas KKO tadi kurang terkondisi. Iya Bu, tadi pas pelajaran ada beberapa anak yang sibuk ngobrol sendiri, sehingga kelas menjadi kurang kondusif. Tadi ada berapa anak ya, Bu? Oh, sepertinya riuh sekali suaranya dari kantor. Ada 4 anak, yang diantaranya itu padahal ada ketua OSIS juga, ikut ngobrol sendiri berempat itu. Iya. Anak-anak yang bagaimana, Bu? Alhamdulillah, anak-anak yang lain itu tetap bisa mengikuti pelajaran. Tetapi saya merasa tidak nyaman karena anak-anak yang ngobrol tersebut tentu mengganggu proses kegiatan belajar mengajar. Lalu apakah Ibu sudah melakukan sesuatu terhadap 4 anak tersebut untuk mengkondisikan KBM Ibu? Tadi saya sudah mengingatkan, kemudian keempat anak tersebut tadi tak ajak ngobrol di ruang BK. Oh, gitu ya, Bu ya. Hasilnya bagaimana ya, Bu ya? Alhamdulillah, keempat anak tersebut menyadari kalau apa yang mereka lakukan itu tidak baik. Setelah itu, kami bersama-sama mengingat kesepakatan kelas. Lalu mereka meminta maaf dan kemudian berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Dia mau belajar dengan sungguh-sungguh. Terus kembali ke kelas, alhamdulillah kelas menjadi lebih terkondisi kembali. Alhamdulillah kalau sudah terkondisi. Kemudian mungkin Ibu punya strategi yang akan dilakukan untuk mengelola kelas KKO Ibu. Kira-kira apa ya, Bu, strateginya? Saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas, Bu, terutama di kelas KKO yang spesial anak-anaknya. Ada anak yang sering ramai atau ngobrol saat pelajaran di kelas, ada yang kadang tidur di saat pelajaran karena merasa capek, sudah berolahraga di lapangan ataupun di klub olahraganya, jadi mereka merasa capek. Tapi sebenarnya hal ini juga dirasakan oleh guru-guru yang lain juga. Untuk mengelola kelas KKO ini rupanya kita butuh meningkatkan ya kompetensi diri yang lebih seperti itu. Wah, bagus sekali ide Ibu. Lalu apa tujuan dan harapan Ibu untuk meningkatkan kompetensi tersebut? Ya, saya ingin agar kelas tersebut menjadi kondusif, lalu menyenangkan bagi siswa untuk bisa belajar maksimal dalam kelas. Lalu, apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sudah berusaha mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi saya merasa belum ada yang benar-benar efektif. Apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Saya masih merasa Dengan kesulitan. Saya masih merasa kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka ngobrol sendiri saat pembelajaran berlangsung. Jadi, saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka ngobrol saat pembelajaran berlangsung tersebut. Oke, Bu, baiklah. Mungkin kita berdua bisa membahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran Ibu. Mungkin yang pertama, kita perlu memahami penyebab siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Apa karena mereka tidak memahami materi pelajaran itu? Apa karena mereka bosan? Atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian Ibu? Iya, saya pikir
Mungkin karena mereka itu tidak memahami materi pembelajaran yang saya sampaikan. Bisa juga karena mereka itu ingin menarik perhatian, karena merasa sudah capek, banyak latihan ya, sering latihan baik di lapangan sebelum pelaksanaan KPM dari jam ke 0 itu, dan sebelumnya tiap sorenya dia juga sudah latihan di klub, jadi merasa pengen dapat perhatian lebih seperti itu. Jika demikian, kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas mungkin ya Bu, dan menarik mungkin ya kepada siswa. Kita bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi sehingga siswa tidak bosan. Mungkin juga perlu menggunakan ice breaking mungkin Bu. Anak-anak yang seusia mereka, menurut saya mereka itu kan lebih senang ya, jika kita membuat sesuatu yang menarik terlebih dahulu sebelum pembelajaran. Atau ketika mereka bosan, kita bisa memberikan penyegaran atau ice breaking itu pada mereka, sehingga mereka bisa fokus dan mungkin tertarik dengan apa yang Ibu sampaikan. Mungkin itu sih Bu. Iya Bu, ide yang sangat bagus. Insya Allah saya akan mencobanya. Saya akan menggunakan berbagai media pembelajaran juga dengan memanfaatkan sarana prasarana yang ada di sekolah dan juga dengan apa yang dimiliki siswa. Coba akan saya gunakan untuk sebagai sarana belajar agar dapat memaksimalkan kita baik siswanya maupun saya sendiri. Dan juga nanti saya coba dengan ini ya, metode ice breaking, dan juga perlu juga penyampaian materi sosial emosional juga agar siswa memahami apa yang menjadi tugasnya ketika dalam kelas dalam pembelajaran seperti itu. Iya, bagus sekali Bu. Selain itu kita juga perlu memberikan penguatan positif juga kepada siswa-siswa agar mereka tidak terlalu banyak berbicara. Kita juga bisa berikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan hanya mendengarkan pelajaran. Iya Bu, nanti saya akan melakukan hal tersebut. Saya akan memberikan penguatan dan apresiasi kepada siswa yang mengikuti pelajaran dengan tenang. Dia juga bisa mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Tentu itu harus diapresiasi dan dikuatkan agar harapannya juga teman-teman yang lain juga terus semangat untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Iya, baik Bu Ranti. Jadi sampai di sini Ibu sudah memiliki gambaran yang cukup ya tentang strategi yang akan dilakukan. Iya Bu, saya sudah memiliki gambaran. Selain menggunakan media dan sarana prasarana yang ada, saya juga akan mengingatkan kembali akan kontrak belajar ya dan kesepakatan kelas yang sudah dibuat sebenarnya di awal masuk semester itu. Tapi kadangkala yang namanya anak-anak ya kadang mungkin lupa. Jadi kesepakatan kelas ini sepertinya perlu saat-saat tertentu perlu diingatkan kembali seperti itu. Oh iya, mungkin juga Ibu bisa menerapkan teknik coach dan coaching dengan anak-anak. Kita bisa mengenali apa yang menjadi kesalahan mereka terkait dengan pembelajaran dan apa kendala-kendala pembelajaran yang mereka alami. Dari apa yang sudah Ibu utarakan tadi, Ibu ceritakan tadi, sepertinya saya tuh menangkap bahwa kesulitan Ibu itu adalah mengenai anak-anak yang kurang fokus atau kurang siap dalam belajar. Jadi saya rasa dari coach antara teknik dengan coach dan coach yang akan dilaksanakan nanti bisa menghindari informasi terkait masalah anak-anak. Kemudian dari situ strategi yang kita ikuti tadi bisa disinkronkan dengan apa yang informasi yang didapat dari
teknik itu tadi. Kemudian nanti anak-anak dibiasakan untuk selalu fokus pada pembelajaran Ibu, baik itu di awal, di tengah, ataupun di akhir pembelajaran. Baiklah Ibu, saya rasa diskusi kita pada pagi hari ini sudah cukup ya. Silahkan Bu Ranti implementasikan strategi tersebut dan besok Ibu bisa menyampaikan hasilnya kepada saya dan mungkin juga bisa berbagi pengalaman baik kepada Bapak Ibu guru yang lain. Ya Bu. Apakah ada mau disampaikan Bu Ranti? Sudah cukup Bu, baik, terima kasih sekali atas diskusinya hari ini dan juga terima kasih atas beberapa sarannya. Semoga saya bisa mengimplementasikan ya apa yang tadi sudah saya rencanakan, saya harapkan seperti itu. Lalu saya juga bisa mencoba menggunakan beberapa strategi, juga menerapkan tadi ya sebagai coaching bagi siswa juga. Dan harapannya ini anak-anak bisa terdampingi dengan baik ya, sehingga prestasi olahraganya bisa berkembang dan namun tidak meninggalkan prestasi akademiknya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih kembali Bu Ranti. Selamat melanjutkan pembelajaran. Selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi. Mantap. Ya. Selamat pagi Mbak Aswin. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu Ranti. Kabar saya baik Bu. Alhamdulillah. Tadi Mbak Aswin bangun pagi jam berapa ya? Kenapa hari ini datang terlambat lagi? Maaf Ibu, tadi saya bangun kesiangan. Ibu saya sudah berangkat bekerja. Nah, tadi sewaktu di jalan, ban motor ayah tiba-tiba bocor Bu. Kebetulan jarak tukang tambal ban dengan lokasi bocor lumayan jauh. Lalu saya membantu ayah mendorong motor. Cukup memakan waktu. Setelah ditambal, ternyata ban ayah sudah sobek. Dan tukang tambal ban kebetulan tidak punya stok ban dalam. Sehingga tadi si bapak mengambil ban di rumahnya dulu. Ya, kira-kira 10 menitan gitulah Bu. Saya dan ayah menunggu proses pemasangan ban agak lama Bu. Sehingga teman sekolah jadi terlambat. Oh, jadi begitu ya kejadiannya tadi pagi Mbak Aswin. Nah, sebelum hari ini, kalau tidak salah, Ibu juga mencatat keterlambatan Mbak Aswin beberapa kali. Bisa diceritakan mengapa Mbak Aswin sering terlambat? Ibu hanya ingin mendengar cerita dari Mbak Aswin. Barangkali Ibu bisa memberikan solusi untuk Mbak Aswin agar tidak terlambat lagi. Iya Ibu, kejadian tadi pagi seperti itu adanya. Hingga hari saya juga terlambat ya Bu. Maaf ya Bu, bukannya saya mencari alasan, tapi keterlambatan saya karena saya punya alasan itu keterlambatan saya Bu. Ya, untuk hari ini Ibu bisa memaklumi keterlambatannya Mbak Aswin karena yang namanya hambatan, halangan, musibah itu tentu kita tidak ada yang tahu dan juga tidak bisa merencanakan. Ya, tapi kalau yang kemarin, kenapa Mbak Aswin terlambat? Kalau yang kemarin, saya juga bangun kesiangan, Bu. Saya kecapean. Tiap hari Senin, Rabu, Jumat, saya ikut les renang di kolam UN Wates, Bu. Pulang sekolah tidak pulang dulu, tapi langsung ke kolam renang. Setelah sampai rumah, biasanya saya membantu ibu membungkus kue pesanan pelanggan sampai habis isya. Setelah itu, kalau sempat saya belajar, tapi kalau mengantuk saya tidur, Bu. Kalau sedang sampai, saya suka bangun kesiangan. Ayah dan ibu saya jarang membangunkan saya.
Sebetulnya ada alarm di kamar saya, tapi saya juga tidak mendengar alarm berbunyi. Wah, luar biasa sekali aktivitasnya Mbak Aswin. Ternyata padat banget ya, dari pulang sekolah langsung ke kolam renang. Setelah itu bantu ibu untuk mengemas dagangan. Luar biasa sekali. Jadi Mbak Aswin ini sepertinya kecapean ya. Mbak Aswin itu sebenarnya ikut les renangnya itu karena kemauan sendiri atau karena siapa ya? Mungkin Mbak Aswin punya tujuan atau ini karena apa gitu motivasinya ikut renang? Sebetulnya karena kepingin teman, Bu. Teman-teman saya banyak yang ikut les renang. Mereka juga ikut lomba-lomba dan mendapatkan juara. Sehingga saya tertarik ikut les bersama mereka. Oh ya, bagus ya. Jadi Mbak Aswin ini itu karena keinginan sendiri ya motivasinya, karena juga pengen berprestasi sebagaimana teman-temannya. Dan itu Mbak Aswin menjalaninya itu tentu dengan senang hati, gitu kan? Betul, Bu. Saya juga senang sekali karena bisa menyalurkan hobi saya. Saya juga dapat sehatnya dan dapat juga prestasinya. Wah, bagus sekali ya yang usaha yang dilakukan Mbak Aswin. Namun, Mbak Aswin bisa menerapkan skala prioritas dan juga bisa bagaimana mengatur waktunya. Karena kan Mbak Aswin kan statusnya sebagai pelajar ya. Jadi kewajiban utamanya tentu bersekolah sebaik-baiknya. Lalu jangan sampai terlambat karena hobi kamu. Jadi intinya Mbak Aswin baiknya adalah bisa mengatur waktu antara hobi dan juga belajar. Atau mungkin Mbak Aswin punya rencana apa ini ya agar bisa lancar semuanya begitu antara hobi dan belajarnya semua bisa berjalan dengan lancar. Baik Ibu, mungkin saya akan memperbaiki dengan cara mengatur pola istirahat saya dan mengajak ayah ibu agar mau mengingatkan saya untuk tepat waktu bangun dan berangkat sekolah. Nah, bagus itu Mbak Aswin. Lalu apa langkah selanjutnya yang akan Mbak Aswin lakukan agar semuanya bisa berjalan dengan lancar? Belajarnya lancar, sekolahnya juga lancar, tidak terlambat sekolah. Kira-kira apa yang akan Mbak Aswin lakukan? Seperti yang sudah saya katakan tadi Bu, saya mungkin akan mengatur waktu pola istirahat saya. Itu yang pertama, karena kegiatan saya dimulai dari pagi hingga petang, Bu. Sip, itu adalah langkah yang bagus ya. Jadi Mbak Aswin akan mengajak atau minta tolong Bapak Ibu di rumah dalam mengatur waktu dan juga kegiatan sehari-hari. Ya, bagus sekali, benar bahwa Aswin perlu mengatur kapan waktunya belajar, les renang, membantu orang tua dan juga istirahat agar semuanya bisa berjalan lancar. Bagus sekali yang sudah direncanakan oleh Mbak Aswin. Saya akan berusaha menjadi siswa yang disiplin Bu dalam Ya, sip, bagus sekali Mbak Aswin. Ya, semangat ya. Lalu sekarang apa komitmen atau janji Mbak Aswin terhadap dirinya sendiri ya, terhadap belajarnya dan juga terhadap pendidikan Mbak Aswin. Kira-kira apa tanggung jawab Mbak Aswin terhadap pembelajaran, terhadap sekolah Mbak Aswin sendiri? Saya berkomitmen untuk benar-benar menjalankan rencana ini dan berusaha agar menjadi siswa yang lebih disiplin dalam datang tepat waktu ke sekolah, Bu.
Ya, semoga ini semua bisa kita wujudkan bersama-sama ya. Siapa kira-kira yang akan membantu agar menjaga komitmenmu ini agar tetap bisa terjaga dengan baik dan bisa tetap ini ya sesuai dengan komitmennya. Siapa yang akan membantu? Mungkin ayah, ibu, Bu Ranti, dan teman-teman mungkin Bu. Iya, baik, iya. Ibu sangat senang sekali juga Ibu memberikan apresiasi karena Mbak Aswin telah menjelaskan pada Ibu apa alasan Mbak Aswin selama ini. Nah, Ibu berharap Mbak Aswin tidak segan bercerita pada Ibu. Jadi, Ibu tahu kendalanya apa, kira-kira apa, kenapa kok Mbak Aswin terlambat, kenapa kok Mbak Aswin kadangkala mungkin ketinggal ya gitu. Jadinya Ibu tahu. Jadi ternyata Mbak Aswin luar biasa sekali ya kegiatannya, banyak sekali. Jadi ini besok semoga benar-benar bisa komitmen yang telah dibuat Mbak Aswin ini bisa kita jalankan. Ya, terima kasih banyak Ibu atas perhatian Ibu kepada saya. Ya, sama-sama Mbak Aswin. Ibu akan membantu juga Ibu akan memantau perkembangannya Mbak Aswin. Jika butuh bantuan atau Mbak Aswin pengen cerita sesuatu ya nanti bisa kita akan bersama ketemu, diskusi, ngobrol seperti itu. Jadi semuanya bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Insya Allah nanti Ibu siap akan membantu. Ya, terima kasih banyak Bu. Ya, semoga percakapan pagi ini tidak membuat kamu berkecil hati ya nak. Semoga rencana kamu akan mengatur waktu dengan baik, akan membawa perubahan positif buat kamu. Aswin bisa sukses jadi atlet renang dan berprestasi juga di sekolah secara akademiknya berprestasi, lalu juga di dalam olahraganya juga berprestasi dan berkembang, bisa menjadi atlet seperti teman-temannya, bisa mengikuti kejuaraan ya. Ya, amin. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama Mbak Aswin. Sekarang silahkan Mbak Aswin bisa melakukan aktivitas kembali, bisa bergabung dengan teman-temannya di kelas. Baik Bu, terima kasih. Selamat pagi Bu. Ya, sama-sama.